Sejak Oktober 2022 yang lalu, saham-saham Cina diam-diam mulai melakukan rebound. Kebijakan pelonggaran zero COVID policy kelihatannya sukses membuat bursa di Cina bergairah kembali. Alibaba baru saja mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan bisnis mereka menjadi 6 bagian yang akan beroperasi secara terpisah. Nantinya setiap unit bisnis akan memiliki CEO dan direksinya masing-masing. Potensi IPO juga sangat terbuka di sini. Ibaratnya seperti Astra International yang memiliki beberapa anak usaha seperti ACST hingga United Tractors yang go public sendiri-sendiri. Ada 6 unit bisnis Alibaba yang akan dipecah. Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall, Local Service Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group, dan Digital Media and Entertainment Group. Tentunya berita split ini langsung direspon positif oleh para investor. BABA atau BABA, ticker dari Alibaba sempat naik lebih dari 14% dalam sehari. Jika kita tengok sejak Oktober 2022 yang lalu, saham BABA sebenarnya sudah rebound cukup banyak. Kalau dihitung dari penutupan candle Oktober 2022 hingga penutupan candle Januari 2023, Alibaba sudah naik lebih dari 70%. Alibaba ini sudah turun 80% dari titik tertingginya di akhir 2020 yang lalu. Charlie Munger pun juga akhirnya menyerah dengan menjual sebagian besar sahamnya pada Alibaba. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Warren Buffett juga akan cut loss pada sahamnya Coca-Cola dulu jika setelah dibeli besoknya turun? Sejauh ini, bisnis Alibaba masih berkembang. Sudah jelas, mereka adalah penguasa pasar di negeri dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yang ekonominya menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Dengan saham yang sudah terkoreksi 80%, menurut teman-teman, berani nggak nih beli sahamnya Alibaba? Senada dengan Alibaba, penguasa pasar ekonomi Cina lainnya adalah Tencent dengan ticker OTC TCEHY yang sahamnya bisa kita beli juga. Tencent merupakan penguasa di industri online gaming yang menguasai lebih dari 50% pasar Cina. Kita pasti juga sudah familiar dengan game-game seperti League of Legends, Crossfire hingga PUBG yang ada nama Tencent di belakangnya. Sebagai perbandingan, revenue Tencent per kuartal 3 2022 dari segmen gaming menjadi yang terbesar dari pesaing seperti Sony, Apple, Electronic Arts, hingga Nintendo. Di periode ini, Tencent memiliki revenue sebesar 8,29 juta dolar, jauh di atas peringkat kedua yaitu Sony dengan 4,24 juta dolar. Sebagai perusahaan terbesar ke-7 di dunia di awal 2021, 98% dari penduduk Cina tercatat sebagai pengguna dari seluruh aplikasi bikinan Tencent. Untuk sosial media seperti WeChat saja, mereka memiliki 1 miliar pengguna di Cina. Setelah turun lebih dari 70% dari titik tertingginya di awal 2021 yang lalu, Tencent diukur dari bottomnya di Oktober 2022 hingga titik tertingginya di Januari 2023 sempat naik lebih dari 85%. Kini sahamnya masih terus berusaha untuk terus uptrend. Kapan lagi guys ada saham sebesar Tencent bisa koreksi sebanyak ini? Bagi teman-teman yang yakin dengan ekonomi Cina, tapi takut memiliki saham secara individual, ETF bisa dipertimbangkan. Salah satu ETF yang menarik saat ini adalah KWEB atau KWIP atau Trendshares CSI China Internet ETF. Ini adalah ETF yang berisi saham-saham internet Cina seperti Tencent, Alibaba, Meituan, Baidu, hingga JD.com. Investor juga tidak perlu khawatir akan saham di bursa Amerika seperti Alibaba lalu yang terancam di delisting, karena KWEB sebagian besar memiliki saham di bursa lokalnya masing-masing. Teman-teman bisa lihat tickernya di mana Alibaba dalam portfolio merupakan Alibaba yang listing di bursa Hong Kong, bukan BABA atau BABA yang listing di bursa Amerika. KWEB adalah ETF yang volatile, jadi turunnya banyak, begitu juga sebaliknya. Naiknya juga cepat. ETF ini sempat turun 80% saat market Cina crash kemarin. Saat ini mungkin jadi kesempatan beli yang menarik, mengingat investor masih memiliki potensi kenaikan 200% jika KWEB bisa kembali ke titik tertingginya. Ternyata memang tidak mudah untuk menjadi investor di kondisi market bearish saat ini. Tapi jika dipikir-pikir lagi, kesempatan beli terbaik selalu ketika market sedang tidak menarik tanpa kepastian seperti saat ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.